Kapankah waktu yang tepat untuk pemberian vaksin booster COVID-19? 3 bulan ataukah 6 bulan? Dapatkah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 diberikan vaksin booster? Bagaimana dengan seseorang yang baru mendapatkan 1 kali dosis vaksin? Apakah dapat diberikan vaksin booster? Ikuti pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan terkait pemberian vaksin booster COVID-19. Apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi untuk dapat update video berikutnya. Pada rekomendasi sebelumnya, pemberian vaksin booster COVID-19 dapat diberikan setelah 6 bulan. Tetapi dalam perkembangannya, yaitu dalam Surat Edaran Kemenkes tanggal 25 Februari 2022 disebutkan bahwa vaksinasi booster COVID-19 untuk penduduk lansia yaitu usia lebih dari 60 tahun dan masyarakat umum dapat diberikan 3 bulan setelah vaksin primer dosis lengkap. Pertimbangan dalam perubahan regulasi ini adalah terkait dengan makin meningkatnya penularan dan penyebaran COVID-19 terutama varian Omicron. Berikutnya beberapa pertanyaan terkait pemberian vaksin booster COVID-19. Yang pertama, apabila seseorang direncanakan untuk mendapatkan vaksin booster COVID-19 dan kebetulan pada saat pelaksanaan seseorang tersebut terkonfirmasi positif COVID-19, dapatkah vaksin booster diberikan? Untuk kasus seperti ini, vaksin booster COVID-19 jangka waktu pemberiannya ditentukan oleh derajat penyakit COVID yang diderita. Pasien dengan terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanpa gejala, gejala ringan, atau gejala sedang, pada pasien tersebut dapat diberikan vaksinasi booster setelah 1 bulan. Sedangkan pada kasus seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat, pemberian vaksin booster akan diberikan setelah jangka waktu 3 bulan. Bagaimana jika seseorang baru mendapatkan 1 kali dosis vaksin COVID-19? Dapatkah pada kasus ini diberikan vaksin booster? Untuk kasus seperti ini, dalam istilah medis dinamakan kasus dropout. Untuk kasus dropout dibedakan dalam jangka waktu berapa lama dia dropout. Untuk kasus dropout kurang dari 6 bulan, pada pasien tersebut dapat diberikan vaksin dosis kedua. Vaksin dosis kedua ini dapat diberikan sama dengan dosis yang sebelumnya diberikan. Dapat juga diberikan dengan vaksin dengan jenis yang berbeda dengan dosis yang pertama, disesuaikan dengan ketersediaan vaksin di daerah tersebut. Sedangkan pada kasus dropout lebih dari 6 bulan, pada kasus tersebut dilakukan vaksinasi diulang mulai dosis pertama. Jenis atau platform vaksin yang diberikan dapat berbeda dengan vaksin pertama yang diberikan. Bagaimanakah dengan seseorang yang mendapatkan vaksinasi jenis lain di luar vaksin COVID-19? Misalnya vaksin hepatitis, vaksin influenza. Dapatkah pada kasus ini diberikan vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 dapat diberikan 1 bulan setelah pemberian vaksin jenis lain tersebut. Apabila ada beberapa hal yang memang memerlukan vaksin tersebut untuk diberikan, vaksin dapat diberikan setelah 14 hari vaksin pertama. Bila pada kondisi yang benar-benar membutuhkan, vaksin dapat diberikan secara bersamaan. Apakah vaksin booster COVID-19 ini dapat diberikan pada penderita dengan komorbid seperti penderita diabetes, penderita sakit jantung, penderita sakit paru, atau penyakit autoimun? Penderita dengan komorbid sebenarnya adalah prioritas utama dalam pemberian vaksin booster ini. Pasien dengan kondisi komorbid dapat diberikan vaksinasi apabila kondisi komorbidnya terkendali. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang merawat untuk menentukan kelayakan vaksinasi terkait pemberian vaksin booster COVID-19 ini. Hal-hal apa yang dipersiapkan untuk dapat mengikuti program vaksin booster COVID-19 ini? Hal penting yang harus dilakukan adalah kontrol terhadap kondisi komorbid apabila kita mempunyai faktor komorbid dalam diri kita. Apabila kita mempunyai kondisi komorbid, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter untuk mengendalikan kondisi komorbid kita sebelum dilakukan vaksinasi. Apakah diperlukan pemeriksaan kadar antibodi sebelum dilakukan vaksinasi booster COVID-19? Sebelum dilakukan vaksinasi booster COVID-19, tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan antibodi. Apakah diperlukan pemeriksaan antibodi setelah dilakukan vaksinasi booster COVID-19?
Setelah dilakukan vaksinasi booster COVID-19, tidak diperlukan pemeriksaan kadar antibodi. Apabila dilakukan pemeriksaan kadar antibodi, misalnya untuk kepentingan penelitian, disarankan pemeriksaan 14 hari setelah vaksinasi. Apakah efek samping dari pemberian vaksin booster COVID-19 ini? Secara umum, efek samping pemberian vaksin booster COVID-19 ini sama dengan pemberian vaksin COVID secara umum. Efek samping pemberian vaksin COVID-19 dapat dilihat pada video lain di channel ini. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga memberikan kemanfaatan. Apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasi untuk dapat mengikuti update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.